Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan semua. Kita akan lanjut ke materi. Sebelum lanjut materi, kita berdoa dulu yuk agar dalam pemahaman ini kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dan diberi kesehatan tentunya ya. Robi sorry wa sili amli wa qawli birahmatika ya arhamar Robi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, hari ini kita udah pertemuan 9 ya. Teman-teman sudah banyak belajar mengenai apa itu biaya produksi ya. Karena dalam akuntansi biaya sebenarnya output akhirnya adalah biaya produksi, teman-teman ya. Apa sih biaya produksi? Ya, biaya produksi itu komponen cuma terdiri dari 3 komponen besar ya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Ya, ketika itu semua sudah dipahami dengan baik, maka dalam mengalokasikan biaya overhead, salah satunya dari pendukung biaya produksi, akan lebih mudah dipahami. Nah, kita tahu bersama bahwa bahan baku adalah, kalau saya sering bilang, bahan baku itu tanpamu aku hampa. Ya, jadi keberadaannya wajib mesti ada dalam hidup kita. Ya, kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak ada yang diproduksi. Kalau tenaga kerja adalah orang yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi, barang jadi dan siap dijual. Itu kalau tenaga kerja. Kalau overhead saya sering bilang sama teman-teman juga bahwa overhead adalah tanpamu aku enjoy. Ya, kenapa enjoy Pak? Karena dia substitusi tergantikan. Ya, sifatnya bisa diganti oleh barang-barang yang lain. Ya, tapi saya nggak membahas itu detail, teman-teman. Yang saya bahas adalah bagaimana cara mengalokasikan biaya overhead-nya. Karena kalau saya bicara bahan baku tenaga kerja sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana alokasi biaya overhead. Ya. Jadi Maksudnya gimana sih Pak? Ya, jadi overhead itu akan dialokasikan, ya akan dialokasikan kepada departemen-departemen selanjutnya, departemen penunjangnya. Teorinya kita harus jelas, kita harus tahu dulu apa itu uh, alokasi departementasi, apa itu biaya, apa departemen produksi dan departemen penunjang ya. Kalau secara definisi pemahaman ya, kita bisa lihat di sini bahwa departementasi adalah pembagian pabrik menjadi segmen-segmen ya. Bagian atau segmen ini disebutnya sama departemen cost object ya. Kalau cost ini dalam pemahaman kita bersama, cost adalah biaya, berarti biaya objek ya. Ada beberapa faktor pembentuk dari departemen itu sendiri ya. Kenapa sih biaya bisa dialokasikan? Pertama, ada kesamaan bentuk operasional ya. Lalu ada pertanggungjawaban atas kegiatan produksi biaya tersebut ya. Lokasi produksi ada dalam satu aliran proses ya. Adanya jumlah pusat biaya. Supaya lebih paham pemahamannya, teman-teman bisa lihat bahwa aliran proses produksi. Lihat, aliran proses produksi ini ada pemotongan ya, ada perakitan, penyelesaian sampai produk jadi. Ini aliran proses produksi namanya ya. Lalu saya ambil contoh soal lagi, apa sih departemen produksi dan bagaimana contoh dari departemen pendukung ya. Sebelum kita tahu memisahkan itu, teman-teman harus tahu pemahaman landasan teorinya ya. Landasan apa itu departemen produksi? Departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung ya untuk memproduksi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi dia bersentuhan langsung dengan produksi itu. Jadi orang yang kerja di situ, di pabrikasi itu, orang yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kegiatan pengubahan bahan baku tersebut. Kalau pendukung saya bilang tadi, dia hanya sifatnya melayani, yang memberi dukungan, sama disupport terhadap departemen produksi lainnya, itu departemen pendukung. Ya. Atau contoh konkretnya, contoh kalau kita membuat sarung tangan nih, sarung tangan ya. Sarung tangan itu apa sih departemen produksinya? Ya mulai dari departemen pemotongan, penjahitan, sampai ada penyelesaian. Pendukungnya Pak, ya ada departemen perawatan mesin-mesinnya. Kan dalam dalam bikin sarung tangan bikin mesin. Lalu ada listriknya, bagian personalianya itu dengan departemen pendukung. Kira-kira bisa dipahami teman-teman ya. Kalau teman-teman memang rasa nggak paham, nggak ngerti, kalian boleh boleh komen. Jangan lupa di like yang utamain. Komen dulu ya, apa yang kalian tidak pahami. Ya. Lalu, oke, sekarang kita ke overheadnya, biaya overheadnya. Ya. Pada prinsipnya, overhead itu sama dengan bahan baku dan tenaga kerja. Ya, sama gimana Pak? Ya sama artinya dia juga ada yang bersifat langsung dan dia juga ada yang tidak bersifat langsung. Ya, kalau biaya langsung, kos langsung itu dia bisa dilacak pada departemen tersebut. Ya, tapi kalau tidak langsung kita butuh pembebanan, kita butuh alokasi, namanya bisa alokasi. Ya. Contoh nih, contoh biaya langsung dari uh,
operator departemen, ya, pengawas. Ya, pengawasnya tapi tenaga kerja tak langsung kan, upah lembur. Ya, kalau pengawas kan dia biaya tenaga kerja, tapi biaya tenaga kerja tidak langsung, makanya dia masuk ke overhead. Ya, kenapa disebut overhead? Ya kan keberadaannya dia hanya ngawasin doang, ngawasin kegiatan aktivitas teman-teman buruh. Ketika dia nggak ada pun aktivitas tetap berlangsung. Ya. Hanya saja mungkin targetnya menjadi nggak optimal, hanya saja. Tapi dia tidak bersentuhan langsung. Lalu tunjangan pekerja jelas lah, tunjangan pekerja tidak ada hubungannya sama kegiatan aktivitas produksi kan. Maka disebut overhead langsung departemen. Bahan penolong jelas, bahan habis pakai, perbaikan dan perawatan tadi kita sudah bahas sebelumnya. Depresiasi jelas ya, penyesuaian peralatan dan bagaimana beban sewa yang harus dibayar. Kalau tak langsung Pak, tadi saya bilang, kalau biaya tak langsung departemen itu teman-teman, kita nggak bisa langsung melacak. Tapi kita tentukan basis alokasinya dulu. Basis alokasinya itu pembebanan dia seperti apa. Contoh kalau sewa gedung pabrik, maka basis alokasinya adalah meter persegi. Kita harus hitung berapa dimensi luasan sewa gedung pabrik tersebut. Pajak bumi bangunan juga gitu, gedung pabriknya berapa, depresiasi jelas ya, meter perseginya berapa, asuransi kebakaran, telepon efek, abonemen listrik sama lah, dia sifat tetap meter persegi, listrik dia sifatnya variabel maka kilowatt per jam ya. Mungkin ada sedikit tambahan di sini untuk telepon dan fax ya. Telepon dan fax itu sebenarnya bahasa alokasi tidak hanya jumlah karyawan, sebenarnya nggak ada hubungannya kan jumlah karyawan berapa di suatu pabrik dengan pemakaian telepon dan faxnya. Ya, kalau jumlah karyawannya banyak tapi dia nggak pakai teleponnya, berarti kan nggak bisa juga dianggap sebagai basis alokasi. Jadi jumlah karyawan itu yang menentukan telepon efek itu basis alokasinya adalah seberapa banyak sih telepon itu dipakai. Ya, itu sama ya. Berarti kan durasi. Ya, seberapa banyak durasi. Kalau seberapa banyak berarti kuantitas. Kalau durasi itu seberapa lama. Pakai teleponnya berapa lama. Lalu yang ketiga kalau kita pakai telepon, bayangkan berarti waktu nelponnya kapan, kan ada beban puncak. Ya, waktu nelponnya kapan, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Itu kira-kira bisa alokasi. Supaya lebih paham juga, ada contoh soalnya teman-teman. Dibaca dulu contoh soalnya. Ya, waktunya sudah habis. Cepet amat Pak, ya kan lagi cepet ya. Di soal ini ada sewa gudang, sewa gedung, luasnya 10.000 meter persegi. Berapa lama Pak? 1 tahun, nilainya 100 juta. Ada 4 departemen, A, B, C, dan D. Itu diminta untuk menghitung alokasi sewa gedung pabrik per departemen. Ya, kira-kira pertanyaannya itu gini teman-teman. Pertanyaannya kira-kira ini kan 100 juta nih Pak. 100 juta itu buat A berapa sih Pak? B berapa Pak? C berapa? D berapa? Misalnya pertanyaannya gitu. Maka teman-teman bisa lihat kalau kalau sewa gedung, maka bisa alokasinya meter persegi. Maka langkah pertama nanti kalau teman kerja, teman-teman harus tahu A itu pakai berapa meter ya, B itu pakai berapa meter ya, C berapa, D berapa. Itu nanti kalau kalian kerja. Ya. Kalian harus mengukur dimensinya berapa. Semakin luasan cakupan dari departemen tertentu, departemen A, makanya dipastikan dia pembebanannya akan semakin besar. Jadi contohnya kalau 10.000 si A-nya makin lebih besar, berarti A-nya makin lebih besar. Ya, maka langkah pertama kalian harus hitung dulu berapa luas lantai yang dipakai masing-masing departemen A, B, C, dan D. Kalau dapat angkanya, nanti di contoh soal ini A adalah ilustrasinya A 4.000, B 3.000, C 1.700, D 1.300, total 10.000. Maka cara menentukan langkah pertama basis alokasinya gimana Pak? Ya gampang lah. Berarti si A itu berapa persennya sih kira-kira kayak gitu kan? Jadi 4.000 dibagi 10.000. Kenapa 4 per 10? Ini kan coret angka 3 coret. Coret angka maksudnya 4 per 10 dan seterusnya. Ya, dalam soal diketahui bahwa sewa gedungnya tadi saya kembali lagi sewa gedungnya adalah 100 juta. Ya, maka teman-teman tinggal kali aja jumlah alokasinya. Berarti 4 per 10 dikali 100 juta. 310 dikali 100 juta dan seterusnya. Ya, ini angkanya harus sama. Maka dari sini kita bisa ngomong nih ke departemen ya. Dia bilang, berarti departemen A basis alokasinya 40 juta. Artinya apa? Dia harus mampu menghasilkan orientasi profit labanya minimalnya 40 juta. B 30 juta, C 17 juta, D 13 juta. Itu teman-teman tujuannya. Dalam akuntansi biaya juga kita nggak hanya sekedar menghitung. Kita harus tahu arti hitungannya apa. Ya, jadi kita dalam menentukan alokasi overhead juga, itu tujuan manfaatnya setiap orang nggak bisa membantahnya nih. Kenapa nggak bisa membantah? Ya lu jelas lah, lu kan nyewanya luas lantai lu 4.000, ya berarti pembangunan lu 40 juta. Lu harus balikin 40 juta bulan depan. Kalau lu nggak tercapai ya gua kurangi luas lantai lu. Kira-kira situ. Itu namanya pengendalian evaluasi. Ya, jadi jelas semuanya. Ya. Kalau nanti kerja seperti itu gambaran teman-teman. Ya, berarti sudah 13 juta.
Oh dia mampu 18 juta ya naikin deh berarti lo santai dia. Berarti kerjanya bagus tuh. Optimasinya tercapai, targetnya terpenuhi. Ya itu namanya evaluasi. Makanya dalam tujuan dari operate itu ini nih. Ya, tadi saya bilang memperoleh harga yang dapat diterima oleh sebuah pihak. Nah ini kan harga-harga ini orang nggak bisa bantah. Ih, si A kenapa 40 juta ya? Loh, kok udah 17 juta? Gede amat ya, kan udah 1.700, si D cuma 1.300. Ini semua orang nggak bisa bantah. Ya, kalau ini menghitung profitabilitas di produk, jelas lah. Tadi saya bilang, berarti 40 juta, dia minimalnya profit labanya harus 40 juta minimalnya. Supaya tetap berjalan perusahaannya. Sewa gedung ini kan harus dibebankan ke A, B, C, dan D. Nah, kalau alokasi overhead. Kalau ini memprediksi pengaruh ekonomi, ya jelas lah. Dengan adanya itu kan merencanakan pengendalian. Oh, guatnya 40 juta. Berarti gue harus ngapain aja ya dengan 40 juta. Itu perencanaan dan dikendalikan. Kalau udah lewat, maka yang terjadi. Menilai persediaan jelas. Ya, dengan adanya sewa gedung tadi, kita mampu menilai persediaannya berapa yang harus ada di gudang kita. Terakhir tentu setiap manajer harus termotivasi. Ya, manajer departemen A, departemen B sih dia akan termotivasi. Bagaimana caranya gue harus lebih 40 juta? Itu bagi yang A. Yang B bagaimana gue lebih dari 30 juta dan seterusnya. Dia termotivasi. Sehingga nanti orientasi profit laba dia akan semakin meningkat. Kira-kira itu teman-teman sampai dengan alokasi operator dan departemisasi. Ya. Jika memang tidak ada yang kurang jelas, saya tolong cepat. Kalian bisa komen, nanti jika itu saya akan balas komennya. Ya, ataupun kalau jika ada request materi apa yang kita bisa bahas, kita akan bahas bareng-bareng. Ya, nah, demikian teman-teman. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Saya izin pamit. Salam buat ayah bunda. Ya, pakai maskermu, jaga kesehatan. Mendoakan bangsa ini segera pulih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.